murid Kristus, selamat datang di ibadah GVI Citri Blessing Community. Ibadah ini dilakukan baik secara offline maupun online. Ibadah umum pertama pukul 8.00 sampai pukul 9.30 pagi. Ibadah umum kedua pukul 10.00 sampai pukul 11.30 pagi. Ibadah Youth disertai dengan SPK Youth pukul 1.00 sampai pukul 2.30 siang. Ibadah offline ini bisa Anda ikuti dengan cara mendaftarkan diri melalui WhatsApp atas nama Bapak Iwan Lawli dengan format nama lengkap sesuai KTP dan sesi ibadah yang diikuti. Kuota yang disediakan untuk setiap sesi ibadah adalah sebanyak 50 orang dengan usia produktif kecuali lansia dan anak-anak. Serta wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lengkap mengenai ibadah offline, silakan hubungi sekretariat gereja. Bagi Anda yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti ibadah offline, Anda bisa mengikutinya secara live streaming melalui platform media sosial gereja, yaitu Facebook atau Instagram, dan melalui channel YouTube Blessing Community Medan secara premier pada pukul 19.00 WIB. Ibadah gereja anak Sigu masih dilakukan secara online melalui YouTube Blessing Community Medan pukul 9 pagi setiap hari Minggu. Untuk itu, dampingilah selalu anak Anda selama mengikuti ibadah gereja anak Sigu. Silakan memberi persembahan melalui rekening Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan atau Bank BCA atas nama Julfrida Boruregar atau dengan memindai kode QR yang ada di layar Anda. Tidak lupa untuk memberi janji pasti saudara ke rekening khusus pembangunan, yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0336 01002 85835 atas nama Yayasan Memberkati Kota dan Bangsa. Setiap transaksi Anda silakan konfirmasi kepada saudari Julfrida Siregar. Meski ibadah sudah dilakukan secara offline dan online, doa gabungan jemaat masih dilakukan secara online melalui channel YouTube Blessing Community Medan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Demikianlah Bless News untuk hari ini. Selama berada di dalam gedung gereja, pastikan Anda mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan. Senang sekali mulai kembali bersama-sama kita beribadah di tempat ini, amin. Saya percaya bukan hanya saya bersuka cita, ya biasanya hanya ibadah online, tapi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bolehkah hari ini memberikan salam sehat kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini? Oke, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau sama-sama
yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kuasa yang ada pada dia, ada pada setiap kita. Amin.
Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisau hidupku. Di negeri iman, di mana Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisau hidupku. Di negeri iman, di mana Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, di mana Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai, Kau perisaiku. Di mana Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, God. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memberikan setiap kami kuasa yang sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau hadir di tempat ini. Kau yang melawat setiap kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus.
Kau yang menyatakan isi hati-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya, yes Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kau melawan setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu membebaskan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya tiada seperti Engkau yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup mengubahkan kami, sanggup memulihkan kami, sanggup membebaskan, sanggup meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau nyata di tempat ini Tuhan. Kau nyata di tempat ini Tuhan. Kau yang melawan setiap kami di dalam nama Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Berdiam di dalam diri kami. Memberikan kekuatan baru setiap hari. Kasih-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami. Itu janji firman-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom jemaat yang kekasih di dalam nama Yesus. Wah, gimana pun rasanya kalau enggak offline enggak pas juga ya. Ya, saudara, memang firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja ya. Jadi apapun tantangannya kita mau ketemu satu dengan yang lain. Memang pertemuan ya. Sekarang kan orang banyak ketemunya di dunia maya ya lewat Zoom, lewat apa semuanya. Tapi memang pertemuan tatap muka begini nggak bisa juga tidak bahwa itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita supaya kita juga tetap sehat. Ternyata saudara, kalau kita ini memiliki seseorang, paling tidak seseorang yang menjadi sahabat dekat kita, menjadi teman kita, nah hidup kita juga sehat. Ya, nah hari-hari ini juga saudaraku, kita benar-benar harus sehat dalam roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Ya, menghadapi hari-hari ini, ya kita harus sehat di dalam roh kita. Ya, roh kita udah sehat karena roh Allah udah diam di dalam diri kita. Nah, fokus kita adalah jiwa dan tubuh kita. Ya, jadi saya mau mengajak kita juga jemaat Tuhan ya untuk beraktivitas ya dengan seimbang. Ya, pekerjaan saudara atau perkuliahan saudara juga saudara harus olahraga. Ya, jangan lupa saudara, ya saudara harus seimbang, harus juga olahraga gitu ya, untuk menjaga supaya stamina saudara tetap baik. Ya, karena memang katanya saudaraku, kalau kondisi tubuh kita kuat, kita bisa mengalahkan penyakit, itu memang betul saudara. Ya, jadi secara fisik kita juga harus sehat. Ya, jadi harus ada juga olahraganya. Ya, jadi selama ini saudara yang malas-malas olahraga harus mulai berolahraga ya. Supaya apa? Supaya fisik saudara juga kuat. Nah, dan yang paling penting saudara hari-hari ini adalah ya jiwa saudara, jiwa kita itu harus sehat. Ya. Nah, saudara, ini yang paling penting. Ya, kalau jiwa kita sehat, kalau jiwa kita saudaraku dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka roh kita akan mudah untuk melewati jiwa kita sampai itu menjadi sebuah tindakan dalam hidup kita. Jadi jiwa kita yang paling penting sehat juga saudara. Ya, kalau jiwa saudara sehat,
Sekalipun tubuh saudara ada sakit-sakit sedikit, itu bisa sembuh loh saudara. Tapi kalau tubuh saudara sehat, jiwa saudara tertekan, takut, depresi, khawatir, itu saudaraku, ya tubuh saudara juga bisa sakit. Ya, banyak orang ngedrop hidupnya kenapa? Karena terlalu banyak tekanan. Ya, pikiran mumet gitu ya, depresi. Ya, ingat saudaraku bahwa tidak semua dalam kehidupan ini harus kita pikirkan juga. Jadi saudara harus pilah-pilah nih. Apa yang harus saudara pikirkan? Ya, nah saya belajar gini saudara. Setiap kali ada pikiran muncul dalam pemikiran saya selalu belajar bertanya begini. Kira-kira pikiran ini kalau saya terus pikirkan ini akan membangun hidup saya atau tidak? Nah kalau saya tahu pikiran itu tidak membangun hidup saya, nggak mau saya pikirin. Nggak mau saya terusin. Jadi kalau pikiran-pikiran itu saudaraku membuat saya stres, tertekan, depresi, iya. Saya nggak mau mikirin. Ya saya pikir serahkan pada Tuhan saja. Ya, karena saya sadar bahwa saya juga terbatas dalam kehidupan ini. Jadi saya belajar. Tapi kalau saya rasa ini pikiran akan membangun saya akan pikirkan saudara. Nah yang kedua saya belajar gini. Saya mau supaya pikiran-pikiran dan hati saya itu saudaraku adalah pikiran dan hati yang dipenuhi dengan kebenaran. Saya nggak mau pikiran dan hati saya dipenuhi dengan kemarahan, dendam, kekecewaan dan lain sebagainya. Saya nggak mau. Nah itu menolong saya untuk bisa menikmati hidup. Nah di dalam kehidupan kita ini saudaraku, tidak ada satupun di sekitar kita yang sempurna. Pasti ada aja kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Betul nggak saudara? Ya, yang sudah berkeluarga, pasangannya, ya, yang belum berkeluarga, ya bicara tentang kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita belajar dalam kehidupan kita, saudaraku, untuk benar-benar menjaga ya pemikiran kita. Ya. Nah hari ini topik kita saudaraku adalah percaya janji Tuhan. Ya, salah satu hal yang paling esensi dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah kita mempercayai janji Tuhan. Ya, nah saudara, firman Tuhan dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, apa katanya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, kadang-kadang supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan kita, kita harus lewat sebuah ujian. Ya, kita harus melewati sebuah ujian. Ujian apa? Ujian keuangan. Ya, saudaraku, untuk kita supaya benar-benar firman itu melekat di dalam batin kita, ya, kita perlu melewati ujian. Semakin kita bertumbuh menang melewati ujian-ujian, semakin kita percaya nih sama Tuhan. Jadi saudaraku, memang setiap kita akan mengalami ujian-ujian. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang apa katanya? Ayo kita baca, saya pun lupa ayatnya. Dalam kitab Yakobus saudara, ya. Yakobus pasal yang pertama itu. Berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi memang saudaraku, kehidupan kita untuk kita bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal pribadinya Tuhan, kita memang harus melewati ujian-ujian. Nah salah satunya ujiannya apa? Hari-hari ini. Hari-hari ini kita sedang melewati banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan setiap kali, nah saudara, banyak orang gini ya saudara. Ya,
Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa anak Tuhan di tempat lain, saudara. Ya, kalau mereka menghadapi kena satu persoalan, mereka berpikir begini, kita sekarang sedang kena kutuk. Ya, kena tulah gitu, saudara. Ya, saya bilang ngeri banget pengertiannya tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap kali segala sesuatu tidak sedang seperti yang mereka inginkan atau mereka pikirkan. Kan ada orang begitu, saudaraku, setiap kali dia kena masalah atau kena persoalan atau mungkin sakit penyakit, dia langsung pikir-pikir begini, dosa apa yang telah aku buat ya? Kesalahan apa yang sudah aku buat ya? Jangan-jangan kami sedang kena tulah, jangan-jangan kami sedang kena kutuk. Nah, saudara, itu enggak begitu, saudara. Coba nih, Ayub kesalahan apa yang sudah dia buat? Enggak ada, dibilang di dalam Alkitab apa? Ayub itu seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Waduh, saudaraku, enggak ada orang yang seperti dia. Tapi pertanyaannya, dia kena masalah juga enggak? Kena masalah, saudara. Apakah dia sudah berdosa? Apakah dia kena kutuk? Apakah dia kena tulah? Enggak. Nah, kita belajar di situ, saudaraku, dari apa yang Ayub katakan di dalam itu 42 pasal, saudara. Jadi selama 42 pasal itu, waduh, saudaraku, itu banyak pelajaran yang Ayub petik dalam kehidupannya tentang Tuhan. Sampai di Mazmur 42 dia bilang begini, dahulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang saja, tetapi sekarang aku memandang engkau. Nah, sekali saudaraku melewati ujian-ujian kehidupan dan saudara menang, nah saudara akan memiliki dasar untuk saudaraku bisa melewati masa-masa sulit berikutnya dalam hidup saudara. Benar nggak, saudara? Iya. Makanya ketika kita melewati masa sulit dalam hidup kita, nah kan kecenderungan kita begini, ketika kita melewati masa sulit, kita nggak kepengen lama-lama dalam masa sulit, betul nggak? Kita kepengen cepat-cepat keluar, itu cara kita, saudara. Persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita nggak mau berlama-lama di sana, kita mau cepat-cepat. Kenapa? Karena kita berfokus kepada kenyamanan, tetapi Tuhan berfokus kepada apa? Karakternya kita. Nah, kita selalu berfokus ingin cepat keluar dari masalah kita. Ketika saudara kita sedang ada dalam sebuah masalah, pertanyaan begini, apakah ketika kita keluar dari masalah tersebut, kita belajar sesuatu hanya sekedar, saya udah gak punya masalah itu lagi. Nah, Tuhan gak mau kita cuma sekedar keluar dari masalah. Tuhan mau kita belajar ketika kita melewati masalah itu, pelajaran apa yang kita petik dalam hidup kita tentang Tuhan dan tentang kehidupan. Kalau enggak, saudaraku, kita akan ulang pengalaman hal yang sama dalam kehidupan kita. Sebenarnya, dalam pengalaman saya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh menang dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, saudaraku, kita akan semakin rileks dalam hidup ini. Sebenarnya begitu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin rileks hidup kita. Semakin kita kurang mengenal Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, maka hidup kita akan rumit, mumet, dan berat. Kenapa? Kita nggak mengenal Tuhan. Tapi semakin kita mengenal Tuhan, hidup, saya tidak berkata persoalan tidak ada. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jangan pikir begini, kalau saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tidak ada lagi masalah. No. Tetapi ketika saudara semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan, cara saudara menghadapi persoalan hidup sekarang akan berbeda. Saudara tidak akan sama lagi. Kenapa? Karena cara pandang saudara sekarang berbeda. Pola pikir sekarang saudara sudah berbeda. Saudara percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam hidup saudara. Nah, saudara akhirnya apa? Berani melewati masa-masa sulit dalam kehidupan saudara.
Dalam satu terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini, dalam versi The Message ya. Dikatakan begini, don't be obsessed with getting more material things. Nah ini kan manusia kan begitu, terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak hal-hal yang bersifat material. Be relaxed with what you have. Relaxlah dengan apa yang ada padamu hari ini. Ya, since God assured us, artinya katanya Tuhan menjamin kita, I will never let you down, never walk off and leave you. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan kita dengan berani berkata, God is there ready to help. Tuhan ada di sana dan siap untuk menolong kita. I am fearless no matter what. Aku tidak takut, tidak peduli apapun yang terjadi. Who or what can get to me? Siapa yang bisa melawan aku kalau Tuhan ada di pihak aku? Kira-kira kitab Ibrani berkata seperti itu, saudaraku. Ya, nah jadi saudara katanya be relaxed with what you have. Jadi jangan stres, jangan tertekan dalam kehidupan kita. Relax dengan apa yang ada pada kita. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Ya, nah saudara, salah satu yang paling banyak menghabiskan waktu dan pikiran kita adalah tentang apa coba? Hah? Tentang kehidupan. Kehidupan lebih banyak bicara tentang apa? Masalah. Ya. Oke. Tapi sebenarnya yang paling banyak kita bicarakan tentang apa? Uang. Kita berpikir begini, sekalipun banyak masalahku, kalau ada uangku, gampang itu semua, betul enggak? Kalau aku punya banyak uang, gampangnya itu. Padahal sebenarnya dalam hidup ini, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Tidak semua dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita bisa diselesaikan dengan uang. Tapi kalau kita punya ketenangan pikiran, apapun bisa kita hadapin, betul enggak? Iya. Kalau kita punya ketenangan pikiran, kalau kita punya iman, apapun bisa kita hadapi. Ya kita selalu berpikir, makanya yang kita kejar-kejar apa? Selalu banyakkan masalah tentang uang, ketakutan kita selalu bicara masalah tentang uang. Makanya di dalam ayat itu Tuhan bilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya 2/3 perumpamaan di dalam Alkitab itu bicara tentang uang. Di satu sisi kita bersyukur hari ini, kenapa? Karena pengeluaran sekarang makin berkurang, betul nggak sebenarnya? Makin berkurang atau makin banyak pengeluaran? Makin banyak. Tergantung. Contohnya anak-anak hari ini kan nggak perlu diantar sekolah lagi ya. Jajannya kan juga nggak dikasih kan? Oh, makin banyak. Kuotanya makin banyak. Nah saudara, ya saya nggak tahu bagaimana ya, tapi ya apakah tambah banyak? Ya bisa juga ya. Nah tapi kan artinya begini, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, itu salah satu yang paling penting. Ya kan, bagaimana sih kita mengelola keuangan kita? Nah sekarang kan zaman nggak bisa lagi konsumtif, betul nggak? Banyak mal-mal yang sudah tutup, sekarang udah buka lagi ya. Tapi memang orang Medan kadang-kadang parah juga ya, saya lihat di Dr. Mansur ini nggak peduli orang. Ya. Iya, ramai sekali sekarang, apalagi di daerah Dr. Mansur itu ramai sekali. Kayaknya orang Medan kebal sama COVID ya. Oke, kita kembali ke topik kita. Salah satu yang paling banyak menghabiskan waktu dan pikiran kita adalah tentang uang. Apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum. Firman Tuhan mengingatkan kita begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu apa katanya? Aja sama-sama, 1, 2, 3 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi apa katanya? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang saudaraku pagi hari ya, oleh karena tantangan persoalan yang kita hadapi, kita udah nggak sempat lagi memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan kira-kira bilang begini, hei, itu aku tahu bahwa aku akan mencukupkan kehidupanmu, tetapi yang pertama-tama, ayo dong miliki persekutuan dengan aku dulu. Karena sebenarnya saudaraku, saya percaya begini, kalau di pagi hari kita sudah menang di alam pemikiran kita, karena persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya, saya percaya hari itu kita tidak akan setakut, sepanik kalau kita nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau saja kita mendapatkan ya pencerahan dari Tuhan setiap pagi dalam kehidupan kita, karena saudaraku pergumulan kita paling banyak itu sebenarnya pagi-pagi hari. Ya, ketika kita bangun pagi, wah itu pikiran-pikiran yang macam-macam itu bisa berseliweran di dalam pemikiran kita. Saya jujur juga bergumul. Setiap pagi saya bergumul untuk mendeteksi pikiran apa yang muncul dalam pemikiran saya. Apa yang muncul di dalam pemikiran saya? Saya kadang-kadang saudaraku ada tekanan, ya, ada tuduhan dan lain sebagainya. Itu pergumulan. Saya biasanya akan melakukan aktivitas setelah saya bisa menenangkan hati dan pemikiran saya. Ketika saya berhasil menenangkan hati dan pemikiran saya baru melakukan aktivitas saya. Karena itu persoalan yang paling berat dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa menenangkan hati dan pemikiran kita, maka biasanya sepanjang hari akan menjadi banyak persoalan dalam kehidupan kita. Kita belum siap melakukan aktivitas kita. Tapi kalau kita berhasil menenangkan hati dan pemikiran kita di dalam hadirat Tuhan, maka itu akan menolong kita untuk kita bisa melewati hari-hari hidup kita sepanjang hari itu. Makanya Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satu anak kami, saudaraku, beberapa waktu yang lalu bercerita kepada saya. Saudaraku, dia kerja di satu tempat, saudara. Ya, ternyata waktu kerja di tempat itu, saudaraku, dia benar-benar nggak bisa tenang. Kenapa? Setiap kali dia mau kerja, dia pikir begini, apalagi yang nanti dikatakan bosku kepadaku. Aduh, saudara, itu benar-benar menekan hidupnya. Sampai dia bilang gini kepada saya, badanku kurus. Kenapa? Setiap pagi ketika dia mau bekerja, dia penuh dengan tekanan. Dia penuh dengan kegelisahan. Dia bangun pagi-pagi, dia buru-buru. Saya sedih juga, saudaraku. Kenapa? Karena mendengar pernyataan-pernyataan dia, saya bilang, waduh, sedih banget ya. Sampai kita bilang begini, kamu nggak usah kerja seperti apalah. Papa mama akan berusaha untuk mencukupkan keperluan kehidupan kamu. Tapi dia nggak mau, saudaraku. Dia bilang, aku udah ada di sini, aku harus kerja. Sampai akhirnya dia pindah pekerjaan. Ketika dia pindah pekerjaan, di tempat pekerjaannya yang baru, tensinya, tekanannya tidak seperti yang semula. Saya sebenarnya bicara kepada anak saya begini, nak, cara berpikirmu belum harus diubah. Tapi mungkin pewahyuan yang saya dapat dengan apa yang dia dapat mungkin belum bisa saya paksakan pengertian-pengertian saya kepada dia. Paling bagus buat dia apa? Pindah pekerjaan. Ketika dia pindah pekerjaan tidak lagi dalam stres dan tekanan seperti itu, dia sehat. Dia tambah gemuk, saudara. Nah, saudara, itulah sebenarnya saya katakan, tekanan-tekanan di pagi hari dalam kehidupan kita bisa tenangkan nggak diri kita di hadapan Tuhan? Ya, sehingga kita benar-benar bisa rileks, bisa tenang menghadapi hari-hari hidup kita. Mungkin hari-hari hidup yang kita hadapi berat, tapi karena kita bisa menenangkan hati dan pemikiran kita di hadirat Tuhan, itu akan menolong banyak kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya persoalan kita itu banyak di pikiran kita, saudara. Kemarin
ketika wawancara dengan Ebit dan Minar, dia berkata, bagus sekali dia berkata, saya belajar mengelola pikiran saya. Ya, jadi mari jemaat yang kekasih dalam nama Yesus, ya, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kesadaran bahwa semua adalah harus dari usaha dan kerja keras kita, membuat kita lupa bahwa kita punya gembala yang baik. Yang apa katanya? Yang menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Saya tidak berkata kita nggak perlu kerja, ya, kita nggak perlu berusaha, perlu saudaraku. Ya, tetapi kalau kita memiliki kesadaran bahwa kalau nggak aku kerjakan, kalau nggak aku lakukan ini itu maka nggak bisa. Nah, kita bisa lupa bahwa kita punya gembala yang baik. Di zaman sekarang ini saudara mau lakukan apa? Ya, bahkan seorang yang terkenal, Jack Ma berkata begini, kalau hari-hari ini kalian saja bisa survive, itu udah luar biasa. Kalau bisa survive saja itu sudah luar biasa. Artinya kalau bisa bertahan hidup, hari-hari ini udah luar biasa. Mazmur 23 ayat 1-3, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan bukan hanya berjanji mencukupkan hidup kita, bahkan dia memberi kekuatan untuk apa? Untuk kita boleh menjadi berkat. Ya. Saudara, kalau melihat hari-hari ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, saudara. Ya, jadi kalau hari ini orang bisa bekerja saja, itu udah luar biasa. Atau saudara memiliki hikmat dari Tuhan untuk berusaha sesuatu dan saudara bisa menghasilkan, itu sangat luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu sepasang suami istri juga yang kita wawancarai, bagaimana suami kehilangan pekerjaan dan istri bisa menolong untuk bisa memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari. Nah, itu luar biasa, saudara. Jadi hari-hari ini memang tidak mudah. Ya. Tapi ingat saudaraku, bahwa Tuhan berjanji bahwa akan memberikan, mencukupkan keperluan kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, kalau saudara hari-hari ini memiliki kekuatan, bahkan bisa untuk menjadi berkat, saudaraku. Nah, kebetulan hari-hari ini saudaraku, kita sedang memiliki sebuah usaha. Kami rekrut beberapa orang anak-anak, ya, yang boleh bekerja bersama-sama dengan kita. Saudaraku, ya saya pikir iya ya. Orang sekarang bisa bekerja saja itu sudah sangat luar biasa. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita masih bisa membantu orang lain, menolong orang lain dengan apa yang bisa kita lakukan, itu luar biasa, saudara. Ya, dengan segala apa yang ada pada kita, kita dapat hidup menjadi berkat. Ya. Kejadian 12 ayat 2, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Katakan, aku akan jadi berkat. Jadi secara umum tujuan hidup kita, apapun profesi kita adalah menjadi apa saja, saudara. Ya, apa saja. Tuhan mau kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Fokus hidup kepada diri sendiri membuat kita takut, khawatir, dan panik. Fokus hidup kita adalah kepada apa yang Tuhan mau dan bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Membuat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita memiliki hati lebih besar dari diri kita, kita ingin jadi berkat, kita ingin menolong orang lain, kita ingin memberkati orang lain, maka Tuhan akan jadi lebih dekat dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak dekat kalau kita tidak memiliki begitu. Kita akan lebih merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Ketika kita memberkati orang lain, kita memiliki belas kasihan yang lebih kepada orang lain. Ya, tapi kalau kita, saudaraku, tidak berpikir untuk memberkati orang lain, kita hanya akan fokus kepada diri kita. Ingat, kata kuncinya kalau kita hanya fokus kepada diri kita, yang itu akan terjadi, itu akan membuat kita takut, khawatir, panik dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita rindu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku bisa lakukan? Ya, dengan kehidupanku,
Ya. Nah, saudaraku, Mark Twain berkata begini, ada dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pada waktu hari di mana kita dilahirkan, dan yang kedua adalah kita tahu kenapa kita ada di atas muka bumi ini. Ada dua hal yang terpenting dalam hidup kita. Yang pertama katanya adalah pada waktu kita lahir di atas muka bumi ini, dan yang kedua adalah kenapa kita lahir di atas muka bumi ini. Itu yang paling penting. Jadi jangan habiskan waktu saudara hanya untuk berpikir tentang dirimu sendiri. Itu gak akan pernah ada habisnya. Tetapi kalau kita mengerti apa rencana Tuhan, kenapa kita lahir di atas muka bumi ini, kita sudah menjalani kehidupan yang benar dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Ya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Mari kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 1 2 3, ya. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka apa katanya? Maka ia akan meluruskan jalanmu. Bayangkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ini persoalan terbesar dalam hidup kita. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, kita nggak berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa orang takut mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mereka berpikir bahwa hidup yang terbaik adalah hidup seperti yang mereka inginkan dan rencanakan. Kenapa sih kita takut mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita berpikir hidup yang terbaik adalah hidup yang seperti kita inginkan dan rencanakan. Saudara, saya mau nanya kepada saudara, ya, kita diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan, betul enggak? Ada di antara saudara yang merencanakan lahir di atas muka bumi? Enggak ada. Ketika saya lahir di atas muka bumi ini, saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya enggak punya rencana apa-apa. Yang punya rencana siapa? Tuhan. Jadi kalau saya mau tahu kenapa saya ada di atas muka bumi ini, saya perlu tanya kepada pencipta saya, Tuhan, apa rencanamu sehingga engkau menaruh aku di atas muka bumi ini? Kita nggak tahu apa rencana, kita nggak punya rencana apa-apa. Kita tidak merencanakan kelahiran kita. Bagaimana kita tahu rencana apa sehingga kita adalah di atas muka bumi ini? Kita nggak tahu apa-apa. Itulah sebabnya setiap kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu atas hidupku? Supaya apa? Supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Hidup yang sia-sia bagi saya begini, hidup di luar rencana Tuhan itu adalah hidup yang sia-sia. Saudara bisa sukses menurut ukuran dunia, saudara bisa berhasil menurut ukuran dunia, tetapi kalau saudara tidak hidup dalam rencana Tuhan, itu artinya hidup sia-sia. Saudara harus menemukan apa rencana Tuhan, sehingga engkau lahir di atas muka bumi ini, sehingga engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Dia. Dan biasanya ketika Tuhan yang mau pakai saudara untuk suatu pekerjaan, Dia akan nyatakan dulu. Sama seperti saya, contohnya begini saudara. Kenapa saya akhirnya berani menjadi hamba Tuhan? Karena Tuhan pernah sembuhkan saya 3 kali dari penyakit tanpa dokter. Itulah dasarnya kenapa saya berani jadi hamba Tuhan. Itu sebabnya saya berani berkata, iya Tuhan, saya nggak berpikir panjang. Gimana nanti hamba Tuhan, sampai orang bilang begini, kau jadi pendeta kau makan apa nanti? Tapi karena saya berpikir, kalau Tuhan saja sanggup menyembuhkan aku tanpa dokter, Tuhan pasti bisa memelihara kehidupanku, hanya sesederhana itu. Dan memang saudaraku melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang berat, kami suami istri mengalami masa-masa yang berat. Belum punya gaji dan lain sebagainya, itu masa-masa yang sulit. Tapi saya bersyukur, kenapa? Saya percaya bahwa hidup yang paling indah bagi saya adalah ketika saya mengikuti rancangan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saudara, mari saudara, ya percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah merancangkan hidup kita, amin.
Ya, jadi jangan hidup sia-sia. Sekali lagi, hidup yang sia-sia itu apa? Hidup di luar rencana Tuhan. Itu hidup yang sia-sia. Sekalipun menurut ukuran dunia saudara, wah hebat luar biasa. Tapi di luar rancangan Tuhan, saudara sia-sia. Yeremia 29 ayat 11, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana kalau hidup tidak seperti yang kita inginkan dan harapkan? Kan selalunya begitu ya. Gimana kalau hidup saya nanti tidak seperti yang saya inginkan dan harapkan? Firman Tuhan berkata begini, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya hubungkan dengan Yusuf. Mari kita baca. Yusuf menjalani sebuah kehidupan tidak seperti yang dia inginkan. Ya, saudara-saudaranya merancangkan yang buruk atas hidupnya. Tapi mari kita lihat apa kata Yusuf. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Endingnya luar biasa enggak? Luar biasa. Ending dalam kehidupan kita yang luar biasa adalah ketika hidup kita memberi dampak buat orang lain. Itulah ending yang luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Allah punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Amin saudara. Yusuf dirancangkan yang jahat, tetapi akhirnya Tuhan merancangkan untuk kebaikan. Apa saja orang boleh lakukan kepadamu karena iri hati dan lain sebagainya, tetapi kalau engkau hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan akan angkat hidupmu. Yes. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan engkau kecuali dirimu sendiri. Kecuali engkau berkata, ya sudahlah aku enggak mau. Memang kalau kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, tidak selalu mudah jalannya. Tidak selalu indah jalannya, tetapi akhirnya pasti luar biasa. Saudara, nah itu yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa orang takut mempercayakan hidup sepenuhnya pada Tuhan? Mereka tidak mau repot mendengar suara Tuhan. Memang kalau saudara mau tahu apa rancangan Tuhan dalam hidupmu, engkau perlu bertanya kepada Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan? Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku lakukan ini? Kenapa mesti ada begini? Kenapa? Mesti tanya Tuhan. Nah banyak orang gak mau repot-repot. Ya, memberi waktu berdoa, bertanya kepada Tuhan, melewati kehidupan, melewati masa-masa sulit dalam kehidupan, gak mau repot. Ya. Ayat 12 dan 13, mari kita baca yang terakhir. 1, 2, 3, ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, mungkin di antara kita ada yang sudah menemukan rancangan Tuhan atas hidupnya. Mungkin kita juga belum mengerti, enggak apa-apa, jalani saja. Dalam perjalanan, Tuhan akan tunjukkan apa yang kau harus lakukan dalam kehidupanmu. Ya, jadi jalanilah kehidupan saudara terus bersama dengan Tuhan. Ya, atau mungkin juga di luar sana ada orang-orang yang belum menemukan rancangan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan belum mengenal Tuhan. Tapi kalau dia adalah orang pilihan Tuhan, satu kali Tuhan akan tuntun dia untuk menemukan rencana Tuhan atas hidupnya. Saya sendiri mulai belajar tentang Tuhan di usia 20 tahun. Kapan saya tahu rancangan Tuhan atas hidup saya? 7 tahun, ya 7-8 tahun setelah saya bertobat, saudaraku. Jadi engkau anak-anak muda hari ini, Tuhan punya rancangan atas hidupmu. Lebih besar daripada apa yang kau pikirkan tentang hidupmu hari ini. Allah punya rancangan yang luar biasa atas hidupmu. Kalau engkau belum tahu secara spesifik, it's okay, jalani saja hidupmu dan Tuhan akan tunjukkan kepadamu hal-hal yang akan Dia lakukan lewat hidupmu. Amin. Mari kita berdoa, saudara.
Firman Tuhan berkata kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Betapa kita penting memiliki kesadaran ini dalam hidup kita, saudara. Kesadaran apakah yang kita miliki dalam hidup kita? Apakah kesadaran-kesadaran kita membuat kita takut, tertekan, depresi? Mari tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tenangkan jiwamu di hadapan Tuhan. Dan sadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau. Biar kesadaran itu memenuhi hati dan pikiranmu. Bukan lagi tuduhan, tekanan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya yang membuat engkau gelisah di dalam batinmu. Seperti pemazmur berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Apa yang kau sadari hari ini dalam hidupmu? Persoalan apa yang sedang kau hadapi? Apakah hal tersebut menguasai kesadaranmu? Mari gantikan hari ini dengan kesadaran akan Tuhan. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menguatkan engkau, Tuhan akan meneguhkan engkau, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau selia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Bapa,
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Saudaraku yang kekasih, mari tenangkan jiwamu di hadapan Tuhan, bahwa semuanya keberatan-keberatan hatimu, semua tekanan-tekanan yang kau alami dalam hidupmu, pergumulan-pergumulan yang ada di dalam batinmu, bahwa semuanya di hadirat Tuhan. Biarlah hari ini semua goncangan-goncangan di dalam hatimu digantikan oleh kebenaran firman Tuhan yang berkata, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Biarlah kesadaran akan hadirat Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, menguasai hati dan pikiranmu. Ketika kebenaran-kebenaran firman Tuhan memenuhi hati kita, maka jiwa kita akan sehat. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami tidak berhenti-berhentinya akan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam batin kami. Tapi satu hal yang kami pasti tahu, seperti firman-Mu berkata, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Biar itu memenuhi hati dan pemikiran kami. Biarlah tenanglah jiwa kami tinggal di dalam kebenaran-Mu. Biar tenanglah jiwa kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga dengan jiwa yang tenang, kami boleh menjalani kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata, jikalau Tuhan ada di pihakku, apakah yang aku takutkan dalam hidupku? Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu.
biarlah lewat pergumulan-pergumulan yang kami alami, kami menemukan Engkau Tuhan. Kami menemukan pribadi-Mu. Kami menemukan kebenaran-Mu. Kami semakin mengenal Engkau. Iman kami semakin bertumbuh kuat. Melewati ujian-ujian dalam hidup kami. Iman kami semakin bertumbuh. Semakin kuat untuk bergantung kepadamu, bersandar kepadamu. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya melihat ketika kami sedang dalam ujian, tetapi Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan menjamin kehidupan kita hari ini dan nanti di dalam kekekalan. Dan biarlah juga penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI C3 Blessing Community hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang tersedia. Yesus Kristus Tuhan berkuasa dan bertahta. Selamanya ku beri pujian, selamanya ku beri pujian, selamanya ku kan bersorak. Hormat kemuliaan bagi anak domba, berkuasa dan memerintah. Silakan subscribe channel ini dan follow media sosial gereja GVI C3 Blessing Community. Tuhan Yesus memberkati.